Hai, selamat malam Tribuners. Kali ini Mufti Fauzia ada lagi di Millennial Voice dan malam hari ini Mufti bakal ngobrol dengan wanita cantik banget pastinya dan dia tuh hobi masakan Indonesia dan ngenalin masakan Indonesia ke Korea. Aduh, ada Rosa Kis di sini. Halo Kak Rosa. Halo semuanya, halo saya Rosa. Aduh, Kak Rosa cantik banget. Gimana kabarnya Kak Rosa? Terima kasih. Baik-baik saja. Syukurlah masih aman di pandemi corona ini, masih aja aman-aman, sehat-sehat. Oke, jadi Kak Rosa ini Tribuners, kalau misalkan Tribuners ini suka buka-buka YouTube ya, kayak Mufti, pasti sering nih nemuin Kak Rosa yang suka masak-masak, terus ngenalin makanan-makanan Indonesia gitu ya. Mungkin, tapi banyak juga pertanyaan nih Kak Rosa. Dari Mufti juga mungkin bertanya-tanya, Tribuners di rumah juga bertanya-tanya, Kak Rosa ini sebenarnya asli ada keturunan Indonesia atau asli orang Korea kok sampai bisa bahasa Indonesia lancar gitu? Sebenarnya sih banyak juga teman-teman Rosa ataupun subscriber dan juga teman-teman lain yang banyak komen, kakak kok bisa bahasa Korea? Malah ditanya seperti itu juga. Sebenarnya sih kalau Rosa itu 100% asli orang Korea asli. Dan juga bisa berbahasa Indonesia karena dulu sekolah di Indonesia selama 12 tahun, begitu ceritanya. Oke, berarti sempat ke Indonesia. Kalau boleh tahu kapan itu ke Indonesia, Kak Rosa? Waktu tahun 1993, udah lama banget. Berarti kapan itu? Waktu Rosa waktu masuk kelas SD kelas 1. Jadi Oh, dari jadi SD kelas 1 sampai SMA, Rosa sekolahnya di Indonesia gitu. Oke, jadi memang dari kecil pendidikan juga di Indonesia sampai akhirnya di Indonesia berapa lama, Kak Rosa? Total 12 tahun di Indonesia kemarin. Total 12 tahun. Berarti bisa dibilang nih separuh umurnya Kak Rosa ini ada di Indonesia gitu waktu itu ya? Iya, jadi mungkin masa kecil sampai besarnya itu ya di Indonesia terus gitu. Oke, berarti masih nemuin zaman dulu tuh kalau di Indonesia berarti kayak main ada apa permainan kelereng, terus jajanan-jajanan zaman dulu tuh masih ada dong Kak Rosa ya? Masih ingat ya? Iya, masih ingat banget. Ingat banget. Iya. Oke, tapi kalau Kak Rosa nih, mungkin banyak juga yang tahu nih Kak Rosa ini bikin konten di YouTube yang paling banyak digemari masyarakat Indonesia tentunya itu tentang mengenalkan makanan Indonesia ke orang Korea. Gimana itu Iya. ceritanya Kak Rosa? Sebenarnya sih kalau ceritanya dari dulu awalnya itu kan karena Rosa besarnya di Indonesia. Jadi walaupun Rosa asal dari Korea, karena besarnya di Indonesia, otomatis lebih terbiasa dengan makanan-makanan Indonesia. Jadi setelah balik ke Korea pun zaman dulu di Korea masih belum banyak warung-warung Indonesia ataupun resto-resto yang jual makanan Indonesia, itu sangat jarang banget kita nemuin. Terus mau nemuin misalnya kayak mie goreng, kayak mie instan gitu pun susah banget. Jadi wah, sampai berpikir-pikir gimana ya, kangen banget sama makanan Indonesia, tapi kalau mau balik ke Indonesia belum sempat. Gimana ya? Terus ya akhirnya ya udah deh kalau gitu coba aku cari bahan-bahannya, masak buat sendiri aja. Soalnya kan sudah banyak resep-resep di internet, di online itu sudah ada. Jadi ya udah kalau gitu buat sendiri aja gitu awalnya. Oke, dan pastinya kalau buat makanan sendiri di Korea, ya kan, dengan masakan Indonesia yang mungkin waktu itu jarang, pastinya lebih murah dong, Kak, ya? Tapi sih mungkin karena harga biasa rata-rata dari Korea itu bahan-bahan Indonesia tuh mahal ya. Jadi kalau seperti mie instan ataupun kalau dulu sih kalau rempah-rempah Indonesia belum banyak yang masuk. Jadi otomatis lebih banyak memakai bumbu-bumbu instan. Jadi bumbu-bumbu instan pun tidak termasuk murah karena mungkin banyak belum yang diimpor ke Korea, jadi masih mahal waktu itu dibandingkan makanan Korea gitu. Oke, ini kan di dalam kontennya Kak Rosa juga suka masak-masak nih. Emang awalnya Kak Rosa ini hobi memasak atau memang waktu itu pengen banget ngenalin makanan Indonesia, di akhirnya masak aja atau gimana sih, Kak? Sebenarnya sih hobi Rosa itu makan. Oh gitu, sama kalau gitu ya. Cuma karena hobi makan, otomatis ya kalau misalnya masak-masak itu juga senang gitu, jadi nyambung
ya. Dan juga pengen juga kalau misalnya gimana cara ngenalin makanan Indonesia ke teman-teman Korea juga Rosa pikir-pikir kalau mau cari resto biasa menunya terlalu terbatas gitu, hanya nasi goreng, mie goreng, atau bakso dan beberapa saja yang benar-benar umum. Tapi kalau yang misalkan sambal goreng pete lah atau yang lain-lainnya itu nggak ada yang jual gitu. Jadi ya udah kalau gitu coba aja aku buat sendiri gitu. Itu yang membuat Rosa mulai masak masakan Indonesia. Oke, tapi kan kalau misalkan Mufti lihat nih di vlognya ya Ya. kan, Kak Rosa kan masak banyak banget tuh kan makanan-makanan Indonesia. Itu Kak Rosa memang belajar autodidak atau memang berguru sama siapa atau gimana Kak Rosa? Sebenarnya sih belajar dengan video-video di online. Oke, jadi YouTube ya. Informasi online. Oke, jadi dari belajar online di Tribuners ternyata Kak Rosa ini bisa menghasilkan makanan Indonesia yang bisa dicoba banyak teman-teman di Korea. Gimana respon mereka, Kak Rosa? Sebenarnya sih kalau buat orang-orang Korea itu yang paling asing terutama makanan-makanan dari negara Asia Tenggara, karena biasa kalau makanan khas dari Asia Tenggara itu kan banyak mengandung rempah-rempah. Dan sedangkan kalau di Korea nggak ada istilahnya rempah-rempah seperti yang di Asia Tenggara gitu. Jadi mungkin terasa asing. Tapi respon dari mereka itu ternyata sangat beda sama yang Rosa bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya ada negara Asia Tenggara lain juga kan seperti Vietnam atau Thailand itu mereka banyak yang tidak kuat dengan rempah-rempah makanan tersebut. Tapi kalau Indonesia, wah ada rasa rempah-rempah tapi sangat familiar gitu reaksi dari mereka. Jadi, ternyata makanan Indonesia bisa dikatakan paling enak di antara makanan-makanan yang mereka coba, terutama yang di Asia Tenggara. Dan juga cocok banget gitu di lidah orang Korea gitu, karena pedas-pedas, asin-asin, manis-manis gitu. Jadi tanggapan mereka, wah kenapa resto Indonesia tidak tambah banyak aja di Korea, pengen dicoba gitu respon dari mereka. Oke, luar biasa. Tapi memang bisa dibilang Kak Rosa ini berhasil ya dari beberapa kali video Mufti udah ini ya. Karena Mufti ini salah satu juga penikmat videonya Kak Rosa. Jadi seneng nih kalau misalkan ada yang respon, misalkan dimasakin dimasakin bakso gitu kan, seneng banget mereka. Tapi kalau Kak Rosa nih, selama masak beberapa menu Indonesia, yang paling susah tuh yang mana dibuat? Sebenarnya sih kalau dulu kan awalnya Rosa sering pakai bumbu instan karena kalau rempah-rempah khas Indonesia jarang yang didapat dan juga terlalu mahal. Dan akhir-akhir ini mungkin karena Rosa sudah agak percaya diri ya ingin membuat dengan aslinya dari sendiri aja gitu, handmade semua gitu. Jadi baru tahu kalau rendang dibuat dengan resep tersendiri dengan bahan-bahan yang benar-benar alami itu susah dan juga cukup lama. Beberapa kali gagal terus. Jadi rendang yang paling susah sih menurut Rosa. Yang paling susah rendang ya, karena memang pemasakan aslinya itu sampai berjam-jam Tribuners. Jadi kalau instan pun paling juga 2 jam, sejam gitu ya. Iya, betul banget. Tapi kalau Kak Rosa sendiri nih, kan memang udah berapa lama sih nggak ke Indonesia, Kak Rosa? Sebelum pandemi Corona tahun 2019 sempat ke Indonesia sebentar. Dan setelah itu masih belum pernah. Oke, setelah dulu nih Kak Rosa kan sempat tinggal di Indonesia 12 tahun nih, terus akhirnya terbang lagi ke Korea, gitu kan. Apa sih ketika Kak Rosa udah balik lagi ke Korea, apa sih menurut Kakak bedanya Indonesia sama Korea gitu? Mungkin dari makanan, terus cuaca, atau gimana? Jadi sih yang pertama suasananya ya, suasana orang-orang itu kalau di Korea terlalu cepat-cepat dan juga terburu-buru, tapi kalau di Indonesia masih santai gitu. Bahkan suka telatan gitu ya. Jadi orang-orang masih santai gitu kan. Jadi kalau di Korea kita di jalan-jalan misalnya tiba-tiba ada orang ketemu, kita mau salam dengan eye contact aja jarang banget. Tapi kalau di Indonesia kemana-mana kita akan jadi salam gitu, say hi dan juga gimana gitu. Yang pertama suasana itu beda banget. Dan yang kedua yang paling secara realita cuacanya beda banget. Kalau di Korea kan ada 4 musim, kalau di Indonesia kan panas terus. Jadi itu juga yang Rosa rasakan. Dan kalau yang ketiga, kalau di Korea itu buah-buahan termasuk makanan yang sangat mahal. Jadi kalau buat anak-anak kos itu bisa makan buah setiap hari itu bisa dikatakan sangat susah. Tapi sedangkan kalau di Indonesia dulu kita mau makan jus buah atau pengen makan buah ini, buah itu kan selalu ada di pasar di mana-mana masih murah. Jadi itu yang paling Rosa ngerasain perbedaannya di Korea sama di Indonesia.
Oke, tapi sebagai seseorang yang memang bisa dibilang pemerhati makanan-makanan karena sering buat makanan gitu ya, Kak Rosa ada nggak sih makanan yang dikangenin banget di Indonesia? Sebenarnya sih ada ya beberapa makanan yang tidak bisa dibuat di Korea sendiri seperti yang berhubung dengan seperti misalnya buah sih yang paling banyak. Soalnya kan buah tropis di Korea nggak ada. Jadi yang paling Rosa kangenin itu sebenarnya rujak buah. Oke. Seperti mangga muda atau jambu air, kayak pepaya gitu di Korea nggak ada. Jadi walaupun Rosa berusaha cari bahan-bahannya nggak bakal bisa buat di Korea sendiri. Pasti rasanya beda gitu. Itu yang paling dikangenin. Luar biasa, aduh. Tapi kayaknya Mufti juga nggak pernah akan bisa makan tanpa sambal, tanpa kerupuk gitu Iya. ya. Karena Indonesia banget gitu. Iya, Oke. iya, itu harus ada. Tapi Kak Rosa sendiri yang selama membuat masakan beberapa tahun gitu ya, membuat masakan untuk orang-orang Korea dengan menunjukkan makanan Indonesia, yang paling pengen banget dibuat tapi sampai sekarang belum kesampaian tuh apa sih, Kak? Sebenarnya sih kalau yang paling Rosa pikirkan, kalau yang paling susah itu sebenarnya sih sambal. Sambal benar-benar asli, otentik Indonesia gitu. Soalnya di Korea bisa buat sambal, mungkin rasanya bisa mirip, tapi nggak bisa sama karena cabai rawitnya beda gitu. Oh gitu. Jadi kalau di Korea masih cabai rawit Indonesia yang ada warna oranye, kuning, hijau itu nggak bakal bisa dapat. Kadang dapat, tapi kalau udah beruntung banget kalau udah bisa dapat, tapi dalam keadaan frozen. Jadi nggak ada yang seger-segernya gitu. Jadi mungkin kalau rasa sambal mungkin dari terasinya atau bahan-bahan lainnya bisa ya agak mirip, tapi kalau dikatakan sama pasti beda rasa cabainya gitu. Oke, bisa dibilang kurang nyelekit gitu lah ya Iya, pedesnya. ada perbedaan gitu. Oke. Tapi Kak Rosa ini kan kalau misalkan aku sempat lihat vlognya juga kan Kak Rosa juga sempat bareng sama Kak Hansol nih, ya kan, untuk Iya. masakan Kak Rosa, dan otomatis Kak Hansol ini kan bisa dibilang kalau ngerasain makanan Indonesia kan bisa dibilang udah mendarah daging ya, karena dia juga sempat tinggal di Jawa Timur dan bahasanya pun medok gitu ya. Gimana komennya orang-orang Indonesia seperti Kak Hansol yang memang lama banget di Indonesia tuh gimana komennya? Apakah ini persis sama masakan Indonesia atau gimana? Ya sih, kemarin banyak teman-teman YouTuber lain, ya termasuk Mas Hansol juga, dan juga teman-teman lain yang benar-benar sudah lama dulu tinggal di Indonesia, lebih panjang daripada Rosa, malahan sampai 20 tahun gitu kan juga ada. Dan juga ada teman-teman Indonesia sendiri pun yang pernah coba. Tapi syukurlah kata-kata dari mereka, komen-komentar dari mereka, soalnya kalau di Korea emang kalau kita misalnya kan buka bisnis atau usaha rumah makan itu kalau mau disesuaikan dengan rempah-rempah asli dari Indonesia semua itu biasa harga cost-nya terlalu naik. Jadi yang dijual dari resto pun tidak bisa dikatakan semua rempah-rempah dari Indonesia dipakai, banyak yang diganti dengan bahan Korea sendiri. Jadi rasanya bisa dikatakan terasa Indonesia tapi kurang otentik. Tapi kalau Rosa kan ini bukan usaha ya, jadi hanya untuk bagi-bagi aja gitu kan. Jadi Rosa benar-benar pakai rempah-rempah yang didapatkan dari Indonesia semua gitu. Jadi ya pasti harga lebih naik. Tapi kalau dari rasanya ataupun hasilnya sih bisa dikatakan benar-benar bisa terasa, wah ini kayak makan di depan sekolah misalnya, atau di warung-warung abang-abang gitu. Bisa dikatakan ya kira-kira 90% mirip katanya dengan yang di Indonesia. Aduh, luar biasa. Tapi ini juga aku pertanyaan banget nih, Kak. Kalau misalkan aku sempat nonton beberapa vlogger gitu ya, terus juga sempat nonton YouTube. Kalau di Korea kan sekarang memang udah menjamur resto-resto Indonesia, ya kan? Ini Kak Rosa ada kepikiran buat bikin resto Indo yang memang asli orang Korea nggak sih? Sebenarnya sih banyak dari teman-teman Rosa yang orang Korea ataupun teman-teman Indonesia pun juga bilang coba aja buka usaha, kalau misalnya resto terlalu keberatan buka aja kayak online order gitu, orderan aja gitu. Tapi kalau Rosa sendiri sih kayaknya masih belum lah bisa dikatakan cukup gimana ya,
kemampuan untuk masaknya itu bisa dikatakan masih banyak kurang. Mhm. Jadi kalau untuk sekarang ya masih belum berpikiran seperti itu, cuma masih berbagi-bagi aja sama teman-teman sekitar gitu. Kalau suatu saat mungkin kalau bisa, mungkin Rosa pengen buat kafe sih sebenarnya, kafe Indonesia. Oke, tadi kan Kak Rosa katanya punya kepikiran untuk bikin kafe, gitu kan. Mm-mm. Kira-kira di kafenya nanti bakal ada menu seperti jajanan pasar atau gitu-gitu nggak sih yang masuk Hmm. list nanti? Sebenarnya sih karena di Korea belum ada kafe Indonesia, jadi Hmm? termasuk yang paling Rosa kangenin juga kalau di antara beberapa jenis kayak jajanan kayak seperti martabak Hmm. atau kue nastar atau kayak dadar gulung, kue putu dan lain-lainnya. Hmm. Jadi pengen Rosa buat sih beberapa kue khas Indonesia yang paling familiar gitu. Dan juga Oke. kue Indonesia Hmm? kalau menurut Rosa sih visualnya cantik, beda dengan kue-kue tradisi Korea. Jadi pingin ngenalin aja ternyata di Indonesia bukan hanya makanan biasa untuk makanan untuk sarapan atau makan siangnya aja yang enak, tapi dessertnya juga sangat cantik dan juga enak gitu. Oke, luar biasa. Oke, Kak Rosa nih, kalau tadi kan aku udah nyebutin dikit nih tentang jajanan pasar gitu ya. Kak Rosa Mm-mm, masih ingat mm-mm. nggak sih zaman dulu waktu sekolah itu jajanan pasar yang dijual di Indonesia apa aja, masih ingat nggak sih? Sebenarnya sih kalau dulu suka Hah? makanya yang kalau jajanan pasar kayak kue-kue basah Rosa suka. Hmm. Jadi yang seperti tadi Rosa bilang mungkin ada kue cantik manis Hmm. ataupun kayak apa ya? Tadi dadar gulung itu paling juga yang Rosa Hmm. suka. Terus Rosa suka juga kalau misalnya kue putu itu paling nggak pernah Rosa nggak beli kalau misalnya ada Hmm. abang-abang yang lewat atau di pasar. Dan juga kayak risoles dan lain-lainnya juga terlalu banyak sih yang Rosa suka. Nggak bisa dipilih salah Wah, satu. tapi Kak Rosa dulu kan waktu pertama kali datang ke Indonesia kan ke Bali, ya kan? Setelah Mm-mm. ke Bali, Kak Rosa sempat kemana aja kalau di Indonesia waktu itu? Kalau di Bali sih bisa dikatakan sampai hampir seluruhnya Rosa sudah pernah coba, Hmm? seperti kayak di tempat Kuta, Rosa tinggalnya di Kuta, daerah Kuta, Hmm? tapi sekolahnya di Denpasar. Terus Oke. kadang pergi ke Sanur, Nusa Dua, dan Hmm? lain-lainnya. Jadi hampir semua tempat sih sudah pernah Rosa kunjungin. Oke, kalau misalkan ke Jakarta, ke Bandung, gitu-gitu pernah nggak sih Kak Rosa? Sayangnya kalau Bandung belum pernah, tapi kalau Hmm? Jakarta, seperti yang tadi Rosa bilang waktu tahun 2019 sempat ke Jakarta, Hmm? dan ternyata banyak sekali kulineran yang enak. Oke, oke, memang Heeh. banyak. Kalau misalkan Kak Rosa nih kan udah lama nggak ke Indonesia nih ya. Di Indonesia Mhm. tuh sekarang juga vibes-nya udah ala-ala Korea gitu. Jadi banyak banget Oh, jajanan-jajanan yang memang apa ya, bikin yang ala-ala Korea gitu. Mungkin itu mmm, kebalikan juga di Korea. Apakah juga banyak makanan-makanan Indonesia di Korea, Kak, di sana sekarang? sebenarnya kalau misalkan beberapa produk mie instan itu sudah banyak ada di tempat jual seperti convenience store, di Hmm? toko-toko, ataupun di market semua sudah ada, udah Hmm. terkenal beberapa produk Indonesia. Terutama kalau misalnya makanan Indonesia sih masih nasi Hmm? goreng, untuk Hmm? makanan-makanan udah banyak, tapi kalau misalnya untuk jajanan-jajanan kue sementara masih belum ada yang Hmm. terkenal di Korea, mungkin karena belum ada yang jual ya. Heeh. Tapi kalau misalnya nasi goreng, orang Korea di jalan pun kalau ditanyain, "Tahu nggak nasi goreng?" Pasti mereka bilang, "Oh, saya tahu," gitu. Karena nasi goreng itu benar-benar sudah terkenal banget di Korea. Oke, karena memang Mhm. ini ya banyak idol-idol juga yang sudah mencoba Iya. gitu-gitu ya. Dan mungkin karena dia Mhm. dibantu dengan seperti Kak Hansol dan lain sebagainya yang Iya. memperkenalkan kepada artis-artis Korea atau idol-idol Mhm. Korea itu jadi sangat membantu gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau Kak Rosa nih kan di Indonesia Mhm. banyak tuh penggemarnya bisa dibilang ya Ah, kan. Ini Kak iya. Rosa mau ngomong apa sih buat penggemar-penggemar Kak Rosa di Indonesia? Terutama, Rosa sangat berterima kasih karena, Rosa sangat bangga ya, soalnya kalau dulu waktu Rosa masih sekolah di Indonesia, jujur, Mm-mm. negara Korea dan Indonesia belum sedekat seperti sekarang ini gitu, jadi belum saling mengenal. Tapi sekarang kalau Rosa waktu kemarin ke Jakarta pun, wah banyak teman-teman kalau bilang, "Ah, dari Korea itu gimana ya, ramah banget gitu." "Wah, Korea ya?" Gitu, sudah kayak terasa dekat banget satu keluarga. Jadi kalau ke depan Rosa ingin menyampaikan terima kasih banyak sampai sekarang pun teman-teman banyak yang mencintai dan juga menyukai budaya-budaya K-pop ataupun K-drama dan juga K-food, dan Mm. juga kalau sebagai ya salah satu orang yang pernah tinggal dan juga bernostalgia untuk masa sekolahnya di Indonesia.
Indonesia, mungkin Rosa bisa berusaha keras untuk ke depan untuk memperkenalkan Indonesia ke teman-teman Korea seperti yang Rosa dapat dari Indonesia sendiri gitu. Oke, terakhir Kak Rosa, untuk Kak Rosa, apa harapan ke depan Kak Rosa di tahun ini? Di tahun ini sih yang paling Rosa harapkan semoga aja yang pertama semua teman-teman di Indonesia dan di Korea semua sehat aja ya, karena sekarang pandemi corona terlalu sangat menyebar dan membesar banyak. Jadi semua semoga aman-aman aja, sehat-sehat aja. Dan juga kalau ke depan secara pribadi Rosa ingin lebih banyak mengenalkan makanan-makanan Indonesia lainnya ke teman-teman Korea, dan juga sebaliknya juga makanan-makanan Korea yang bisa dibuat di Indonesia sendiri. Jadi Rosa bakal share resep-resep makanan Korea yang bisa dibuat dengan apa adanya di Indonesia buat teman-teman Indonesia juga. Wah, ini menarik, Tribuners. Karena Mufti juga suka banget sama makanan-makanan street food-nya Korea yang memang sudah ada di Indonesia. Dan itu pun mungkin ada beberapa yang memang rasanya juga nggak terlalu otentik Korea, tapi memang karena berlabel Korea, jadi orang-orang Indonesia pada suka gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Rosa udah ngobrol bareng Mufti kali ini di Millennial Voice. Semoga nanti apa yang diinginkan diharapkan bisa tercapai dan Kak Rosa bisa ke Indonesia lagi. Iya, semoga secepatnya mungkin Rosa bisa ke Indonesia dan bertemu langsung ya. Oke, amin. Amin, pengen banget nih ketemu Kak Rosa. Terima kasih Kak Rosa udah ngobrol. Terima kasih banyak. Nah, Tribuners gimana? Seru kan ngobrol Mufti bareng sama Rosa Kis? Dan pastinya konten-kontennya Kak Rosa ini juga menginspirasi masyarakat Indonesia karena memang juga membanggakan masyarakat Indonesia dengan mengenalkan makanan-makanan Indonesia ke orang-orang Korea. Waduh, pastinya masih banyak narasumber lain yang menarik di Millennial Voice. Jadi untuk Tribuners, pantengin terus Millennial Voice setiap jam 8:30 malam. Kali ini Mufti pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.